Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para bendahara, operator, kepala madrasah, dimanapun Anda berada, mencukupi permintaan Bapak Ibu tentang perpajakan BOS di madrasah swasta. Untuk itu kali ini kami akan memberikan materi tentang perpajakan BOS madrasah swasta. Saya cari-cari file kembali yang ada di tahun lalu. Kami mendapatkan pembinaan dan juga pengarahan materi dari kantor pajak Pratama Purwokerto. Ini kami tengahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan lihat. Dan sebelumnya Bapak Ibu jika merasa video ini bermanfaat, silahkan bisa share dan jangan lupa subscribe untuk memberikan dukungan untuk channel kami. Terima kasih. Kita lihat materinya. Baik Bapak Ibu, membicarakan perpajakan dana BOS madrasah swasta. Ini Baik Bapak Ibu, membicarakan pajak, kita pola pikir kita perlu menyampaikan bahwa pola pikir kita itu perlu di cas ya. Berpikir berubah bahwa negara ini, Indonesia ini tuh pasti butuh dana ya untuk dapat memutar roda pemerintahan. Nah, dana itu dari mana? Nah, kita lihat postur APBN di tahun 2020 kemarin bahwa belanja negara itu 2.540,4 triliun. Sedangkan pendapatan negaranya itu baru 2.233,2 triliun. Artinya memang kita masih punya hutang ya. Belanja kita itu lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, penerimaan pajak dari pendapatan 2.233 triliun ini, penerimaan pajaknya itu adalah 1.865 triliun. Sedangkan yang bukan pajak itu 367 triliun dan hibahnya 0,5 triliun. Bagaimana sih pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun di Indonesia ini? Ini semakin meningkat ya dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Ini selalu meningkat. Di tahun 2020 sudah sampai 13,5%. Dengan tax rasionya itu adalah 11,6% dari PDB. Nah, anggaran pendidikan kita di Indonesia di tahun 2020 itu mencapai 508,1 triliun ya, atau 6,2% ya pertumbuhannya. Dari 808 triliun itu dikelola oleh pusat itu 172 triliun, transfer ke daerah 306,9 triliun, dan pembiayaan 29 triliun. Nah, untuk apa saja tadi yang 580 triliun itu tadi, 500,8 triliun itu diantaranya yaitu untuk membangun rehab ruang kelas, ada sarpras PAUD, ada untuk BOS ya. Kita di sini nih. BOS-nya itu 64 triliun. Kemudian ada BOP PAUD 4,5 triliun. Ada untuk KIP 11 triliun. Kemudian KIP kuliah 6,7 triliun dan beasiswa S2
1,8 triliun. Dan juga ada lagi riset ya, itu hanya 284,1 miliar. Nah, itu anggaran pendidikan di tahun 2020. Tentunya di tahun 2021 ini pasti lebih naik lagi. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengetahui sebenarnya sumber pembiayaan negara itu dari mana saja. Dari mana saja. Ini yaitu satu, pinjaman luar negeri dan dalam negeri. Kemudian menjual sumber daya alam yang kita punya, seperti misalnya batu bara, kemudian hasil-hasil hutan itu. Kemudian juga dari pajak, ya, dari pajak. Nah, utang luar negeri ini sudah mencapai 728,15 triliun. Utang dalam negerinya 5,31 triliun. Surat berharga negara atau yang itu 2.815 triliun. Jadi salah satunya adalah, sekali lagi, pembiayaan dari APBN itu salah satunya adalah pajak. Nah, pendapatan negara di tahun 2020 2.233 triliun itu 80%-nya adalah penerimaan pajak ya. Jadi pajak itu menempati yang pertama dari penerimaan negara ya. Pajak itu ya ada PPh, PPN, PBB dan juga pajak-pajak lainnya. Jadi benar-benar bahwa pajak itu merupakan pendapatan negara. Maka dari itu kita sebagai warga negara ya kita harus taat pada perpajakan, karena pajak itu nanti akan digunakan untuk layanan publik seperti kita ya, pendidikan, pertahanan keamanan, subsidi listrik, fasilitas umum dan juga kesehatan. Maka kita juga ibaratnya kita juga menikmati ya, kita menikmati dari hasil pajak itu, yaitu di bidang pendidikan. Nah, untuk itu konsepnya bahwa pajak itu adalah tulang punggung pembangunan negara. Begitu banyak manfaat dari pajak yang dapat kita nikmati bersama. Lalu kondisi saat ini tuh bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, dalam 5 tahun terakhir target pajak tidak tercapai, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari 257 juta populasi objek pajak di Indonesia ini, itu baru yang terdaftar adalah 30,08 juta. Dari 30,08 juta wajib pajak yang terdaftar, itu baru 12,7 juta yang wajib pajak itu lapor. Nah, dari 12,7 juta yang wajib pajak yang lapor, itu hanya 1,55 juta wajib pajak yang bayar. Nah, ini kan sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah. Ini 2,8 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya 69.000 yang lapor SPT dan 421.000 wajib pajak yang membayar. Nah, ini kondisi kepatuhan wajib pajak ya. Target pajak tahun 2017 itu 1.307 triliun, berasal dari 2 juta yang bayar pajak. Bayangkan misalnya 5 juta objek pajak, usahawan dan perusahaan membayar pajak, anggaran kita, nah, tadi kan baru 2 juta ya yang bayar ya. Tapi kalau bayangkan kalau 5 juta saja yang bayar pajak, maka
otomatis anggaran kita itu bisa double dan bisa triple. Nah, ini. Maka tapi ternyata ada yang tidak melakukan kewajibannya tetapi hanya menuntut haknya. Biasa disebut free rider, yaitu menikmati tanpa berkontribusi. Nah, ini maka di sini saya mengajak pada teman-teman dari madrasah swasta, yuk kita jangan sampai menjadi free rider yang menikmati tapi tanpa berkontribusi. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah kita taat terhadap perpajakan. Gitu. Nah, pajak itu ada pajak yang dari pusat dan pajak dari daerah. Nah, kita akan bahas di kali ini adalah pajak-pajak yang dari pusat dan khususnya untuk perpajakan BOS saja. Oke. Ini dana BOS madrasah, yaitu program pemerintah pusat untuk penyediaan penggunaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi madrasah yang bersumber dari dana alokasi pemerintah pusat. Kewajibannya apa saja? Kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak dana BOS untuk madrasah negeri itu wajib memotong dan memungut. Ya, ini sudah kita ketahui. Jadi PPh pasal 21 wajib dipotong, wajib dipungut. PPh pasal 23 wajib dipotong, wajib dipungut. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final dan PPN. Bendahara madrasah swasta ini memotongnya yang mana? Yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2. Jadi salah jika kemudian ada yang menyampaikan bahwa madrasah swasta tidak wajib memungut pajak. Ini salah. Nah, yang tidak bisa memungut, tidak punya kewajiban memungut adalah untuk yang PPN-nya. Jadi madrasah swasta tidak mempunyai kewajiban memungut PPN, tetapi membayar PPN yang dipungut oleh penjual. Nah, nanti kita terangkan apa sih maksud dari kita tidak punya wajib mungut PPN, tapi bayar PPN yang dipungut oleh penjual. Nah, kemudian dana BOS tidak dipungut PPh pasal 22. Oke, ini alurnya, sebenarnya alur data potong pungut pajak, setor kas negara, kemudian lapor ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana memotong atau memungut pajak itu saja. Sampai di situ, belum sampai ke laporan ya. Nah, apabila misalnya bendahara madrasah swasta belum memiliki PWP, segera ya daftarkan bendahara pada kantor pelayanan pajak Pratama yang terdekat, karena bendahara swasta tadi juga memungut PPh, jadi panjenengan bendahara harus punya NPWP ya. Kalau sudah memiliki NPWP, jangan lupa update data ya. Bila terjadi perubahan pegawai, misalnya pergantian pejabat bendahara. Oke. Sekarang jenis pajak yang dipotong atau dipungut. PPh pasal 21 itu pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan pada orang pribadi ya, pribadi. Jadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Nah, di dalam hal ini pasal 21 itu kebanyakan itu karena kalau di madrasah swasta itu karena adanya kegiatan ya, honor kegiatan ya. Biasanya misalnya ada kepanitiaan atau kegiatan misalnya ekstrakurikuler, ini akan dipotong PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti dan jasa-jasa lainnya. Nah, di dalam BOS ini yang sering adalah sewa maupun jasa-jasa servis ya, servis atau pemeliharaan.
Nanti kita lihat lagi di slide selanjutnya. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final ini tidak sering terjadi di madrasah swasta ya. Karena misalnya sewa tanah atau bangunan atau jasa konstruksi ya. Ini jasa konstruksi juga tidak ada ya biasanya, karena jasa konstruksi itu biasanya membangun ya. Kalau bangun itu kan juga tidak boleh di dalam BOS ya. Sehingga nanti kita akan lihat pasal 21 dan pasal 23 saja. Oke. Untuk PPN adalah pemungutan pajak atas konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi ini ketika kita beli barang itu sebenarnya ada PPN-nya atau pajak pertambahan nilai. Kemudian biaya materai adalah pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu seperti kwitansi ataupun kontrak ya. Oke, sekarang kita masuk ke pajak penghasilan PPh pasal 21 ya. Adalah pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor ya. Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap, sedangkan honor adalah sifatnya insidentil. Jadi honor rutin bulanan itu termasuk namanya gaji ya. Kemudian objeknya adalah penghasilan tetap dan teratur setiap bulan diterima oleh pegawai seperti gaji ya. Tadi sudah nih. Honor tadi juga sudah saya terangkan, honor kegiatan, honor narasumber ya, dan juga yang lain-lain. Untuk tarifnya ada yang bersifat final dan juga ada yang tidak bersifat final. Oke. Untuk pegawai ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Ini kita ke sini ya, ke arah yang tidak tetap. Jadi biasanya di madrasah swasta kan namanya pegawai yang tidak tetap ya. Itu menerima gaji bulanan, ada yang menerima gaji harian ya. Kalau di madrasah pasti bulanan ya. Nah ini menghitung PPh-nya adalah PPh bruto dikurangi PTKP. PTKP itu ya ada sendiri. Sebenarnya kita di madrasah swasta itu ya, ini kan ya per harinya atau per bulannya itu kan kayaknya tidak ada yang sampai 4,5 juta ya per bulan digajinya ya. Sehingga gaji bulanan kita atau honor bulanan rutin guru madrasah itu tidak ada yang mencapai ke penghasilan tidak kena pajak ya, sehingga kita lewati saja. Nah, ini kita lewati karena kita tidak membahas itu. Nanti bila ingin tahu ya dibaca-baca saja. Nah, yang kita bahas ini PPh pasal 21 yang bersifat penghasilan tadi seperti honor-honor ya. Ini untuk PNS golongan 1 dan 2 itu tarifnya 0%. PNS golongan 3 itu 5% dan PNS golongan 4 15% ya. Itu langsung bersifat final dari penghasilan. Nah, bagaimana yang non PNS? Nah, ini kita contohkan dulu yang pegawai tetap PNS tadi ya. Misalnya MTS ABC membayarkan honor rutin bulanan pada Andi seorang guru honorer honor 1.500.000 per bulan. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong? Nah ini PTKP status TK0 adalah 4.500.000 per bulan. Maka atas kasus di atas MTS ABC tidak memotong pasal 21 dari si honor tersebut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa
rata-rata di madrasah swasta ya memang tidak ada yang honor per bulannya itu 4.500.000 ya. Jadi insya Allah kita honor bulan rutin tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Nah, pegawai tidak tetap adalah pegawai tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan hanya apabila yang bersangkutan bekerja. Contohnya ada MTS menggunakan jasa tukang untuk pemeliharaan gedung, dibayar upah harian per hari 100.000 selama 2 hari. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong? Batasan upah per hari yang kena pajak adalah 450.000 per hari. Maka kasus ini tidak memotong PPh pasal 21. Nah, ini yang bukan pegawai, itu bukan PNS. Imbalan pada bukan pegawai penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terhutang dan atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan jasa, honor dan sebagainya. Kita lihat contohnya saja. MTS ABC mengundang narasumber untuk kegiatan workshop. Narasumbernya bukan pegawai atau bukan PNS. Diberikan honor sebesar 500.000. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong? Maka caranya adalah karena bukan pegawai, cara menghitungnya 50% dari honornya dikali 5%. Ya. Jadi karena bukan pegawai itu yang dihitung adalah separuh dari honor yang diberikan kali 5%. Ini contohnya jadi 12.500. Sekarang misalnya bukan pegawai tapi narasumbernya adalah PNS golongan 3. Maka karena tadi ini PNS, tarifnya 5% langsung ya. PPh pasal 21 5% kali 500.000 menjadi 25.000. Bagaimana untuk peserta kegiatan? Oh ya, sebelum ke peserta kegiatan, ini sama ya. Kalau yang bukan pegawai itu misalnya ini kan honor narasumber ya. Kalau misalnya honor ekstrakurikuler itu juga sama, nanti menghitungnya sama seperti ini. 50% dari honor ekstrakurikuler dikali 5% ya. Kemudian yang tidak punya NPWP itu kali 6%. 6%. Kita kembali ke peserta kegiatan. Orang pribadi dalam suatu kegiatan tertentu termasuk rapat, sidang, seminar atau menerima kegiatan lainnya, menerima imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya. Nah. Misalnya MTS ABC mengadakan kegiatan dan membayar honor uang rapat kepada Ani sebesar 100.000. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong? Nah, kalau peserta kegiatan ini berupanya adalah honor uang rapat, maka honornya itu harus dipotong secara final, yaitu 5% kali 100.000 ya. Gimana Pak kalau jangan honor? Ya boleh-boleh saja, misalnya transport, tetapi yang namanya transport itu kan harus ada perjalanan, jadi rapatnya itu juga harus di luar madrasah, misal di rumah makan atau mana begitu ya. Kalau di sini misalnya ya orang Purwokerto misalnya ya rapat di Baturaden misalnya. Itu kan ada perjalanannya, maka pakainya transport rapat ya. Tapi kalau misalnya rapat di tempat sendiri, di madrasah itu sendiri, maka itu dijadikan honor uang rapat dan itu harus dikenakan pajaknya. Kemudian misalnya perlombaan. MTS ABC mengadakan perlombaan dan memberikan hadiah juara 1 kepada Ani 1 juta. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong? Ini juga sama, yaitu harus dipotong 5% final, gitu ya. Untuk penyetorannya, kode akunnya adalah
411, 121, 402. Ini yang sering yang ini. 411, 121, 402. Atau yang honor peserta adalah 411, 121, 100. Ini untuk SSP-nya. Oke. Pajak penghasilan pasal 22 karena ini dikecualikan termasuk bayar bos, kita tidak akan bahas. Pasal 23. PPh pasal 23 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran kepada pihak lain berupa sewa ataupun jasa ya. Apa saja objeknya? Ini ada misalnya kalau sewa ya, sewa kendaraan kan sering juga itu misalnya madrasah dalam lomba-lomba ke tingkat kabupaten misalnya menyewa kendaraan. Ini dikenakan pajak penghasilan pasal 23. Kemudian jasa-jasa ya, seperti jasa perbaikan ya, yang sering di madrasah misalnya memperbaiki komputer. Kemudian jasa kebersihan ini juga ada juga ya, jasa kebersihan itu yang sering adalah misalnya dari desa ya, misalnya mengumpulkan sampah itu kan namanya jasa kebersihan ya. Iuran sampah-sampah itu jasa kebersihan. Jasa catering juga mungkin sering ya. Jasa catering ini harus cateringnya ya. Nanti kita bahas catering seperti apa. Tarifnya yaitu 2% kali jumlah bruto. Kalau yang belum mempunyai NPWP itu 4% kali jumlah brutonya. Oke. Ini sewa tadi sudah kita bahas. Nah, kita bahas ini. Tidak ada batasan berapapun nilai sewa dan jasa tetap memotong pasal 23, PPh pasal 23. Jadi meskipun misalnya jasa perbaikan komputernya 50.000, maka harus dipotong 2% dari 50.000. Atau kalau yang nyervis tidak punya NPWP berarti 4% kali 50.000 gitu. Ya, jadi tidak ada batasannya. Ya, ini tadi sudah saya bahas. Nah, contoh, MTS ABC menyewa minibus untuk kegiatan sekolah pada PT Kupu sebesar 500.000. Berapa PPh yang harus dipotong? Berarti sewa kendaraan termasuk objek PPh pasal 23, maka cara menghitungnya 2% kali 500.000 yaitu 10.000. Jika rekanan tidak mempunyai NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi, berarti 4% kali 500.000 berarti 20.000. Kemudian MTS ABC memesan MTS ABC memesan catering MTS ABC memesan catering untuk kegiatan sekolah pada CV enak 2 juta. Maka jasa cateringnya itu 2% kali 2 juta. Jika tidak punya NPWP berarti 4% kali 2 juta. Nah, mengenai konsumsi ya. Mengenai konsumsi biasanya kita akan ada yang beli di warung-warung itu kita tidak dikenakan dengan PPh pasal 23 ya. Itu karena bukan termasuk catering. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 yaitu untuk sewa tanah ya. Ini mungkin kalau di madrasah negeri ada ya biasanya, atau mungkin madrasah swasta yang mungkin siswanya sudah banyak tapi gedungnya belum mencukupi.
itu sewa gedung. Maka tarifnya itu langsung 10% dari jumlah bruto. Iya. Oke, tapi ini biasanya tidak jarang ya. Jarang PPh pasal 4 PPh final ini jarang. Atau mungkin ketika ini ya, ketika perpisahan ya, kegiatan mungkin rapat-rapat dengan orang tua siswa ya, harus menyewa gedung ya, ini mungkin kasusnya di situ ya kalau di madrasah-madrasah. Tapi kalau punya aula sendiri berarti tidak perlu nyewa. Oke, sekarang PPN ya. PPN itu objeknya adalah barang yang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan. Tarifnya 10% dasar pengenaan pajak. Kecuali pembayaran yang jumlah paling banyak 1 juta tidak merupakan pembayaran pajak. Ini kalau sekarang 2 juta ya. Ini belum, kalau tahun 2021 mulai April 2020 itu sekarang 2 juta PPN. Jadi yang kalau paling banyak 2 juta berarti belum terkena PPN. Kemudian sebentar saya close dulu. Ya. Pada dasarnya PPN itu begini pemikirannya Bapak Ibu. Jadi orang atau kita beli barang pasti yang namanya distributor ya atau toko itu kan misalnya dia beli laptop ya. Orang Purwokerto, toko di Purwokerto dia beli laptop dari Jakarta misalnya. Misalnya dia beli 4 juta. Nah, atau 5 juta misalnya. Dari beli 5 juta itu dia pasti akan menjual tidak mungkin 5 juta. Kan seperti itu. Tidak mungkin impas ya. Tidak mungkin impas karena mereka butuh keuntungan dan juga nanti mereka akan memikirkan pajak PPN-nya. Nah, memikirkan keuntungannya. Nah, keuntungannya itu dari pemerintah itu mematok untuk yang kena pajaknya itu dari 10%. Jadi misalnya dia beli 5 juta, minimal sekali penjual itu akan menjual lagi laptopnya itu 5.500.000 gitu. Bahkan mungkin lebih. Nah, yang kita kenakan PPN-nya adalah kenaikan dari pertambahan nilainya itu. Tapi hanya 10%. Meskipun misalnya si penjual menjual 6 juta, ya kita ambil 6 juta itu dikalikan 100 per 110 gitu ya. Makanya ada rumusnya ini. 100 per 110 kali 10%. Nah, yang dibebaskan apa? Yaitu buku pelajaran, kitab suci, dan buku pelajaran agama. Ini dibebaskan dari PPN. Oke. Nah, PPN ini pengusaha yang kena pajak ini wajib membuat faktur pajak atau e-faktur sekarang. Kode transaksinya pada seri faktur pajak adalah 01 ya di sini nih. 01. Ini yang sudah biasa dengan e-faktur, saya kira paham ya. Kita contohkan aja. MA Uswatun membeli 1 unit PC senilai 11 juta dari rekanan PKP. Rekanan PKP berarti pengusaha kena pajak CV Wijaya dengan rincian DPP 10 juta dan PPN
1 juta. Berapa PPh PPN yang harus dipotong? PPN-nya yang dipungut rekanan sebesar 1 juta. Sehingga membayar tagihan sebesar 11 juta dan meminta faktur pajak kepada rekanan. Untuk PPh pasal 22-nya tidak dipungut. Ya. Itu. Jadi sebenarnya di ketentuan BOS kan ada ya. Itu ketika kita mau membeli barang itu di bab tentang pengadaan barang jasa kita wajib menanyakan dulu ketika akan membeli itu punya NPWP enggak, termasuk pengusaha kena pajak apa tidak. Itu sebenarnya sudah ada ketentuannya seperti itu, sehingga ketika beli apapun barang yang di atas 2 juta panjenengan hati-hati ya, agar memperhatikan si penjualnya apakah dia pengusaha kena pajak atau bukan. Itu seperti itu. Untuk biaya materai sekarang sudah 10.000 ya. Mohon maaf ini karena file tahun 2020. Baik, saya kira itu saja. Nanti bisa untuk PPN ya, saya mungkin akan menerangkan dulu yang PPN. Saya akan buat dokumen. Oke ya, saya akan contohkan untuk PPN ya. Ini memang panjenengan tidak wajib mungut, tetapi wajib membayar yang dipungut oleh penjual. Misalnya, panjenengan akan beli lemari. Beli lemari itu kepada misalnya 2.500.000 lah misalnya. Nah, karena lebih dari 2 juta maka kan ini harus kena PPN ya. Harus. Jadi panjenengan tadi pola pikir yang pertama yaitu kita harus ikut berkontribusi dalam PPN, dalam pajak, maka kita terapkan di contoh seperti ini. Panjenengan beli lemari mungkin sudah biasa ya di tukang kayu di desa-desa atau di daerah-daerah ya. Maka sampaikan pada si penjualnya, Pak, ini saya bayar pakai uang BOS, yaitu uang negara, dengan ketentuannya itu jika melebihi 2 juta maka kita harus bayar PPN ya. Maka si penjual itu misalnya dia saya pengennya 2.500.000 itu bersih. Maka kita akan nambahi PPN-nya dulu, yaitu 10% dari 2.500.000 berarti 250.000. Nah, sehingga harga lemarinya menjadi 2.750.000. Ini notanya itu 2.750.000 setelah ditambah PPN. Kemudian panjenengan itu yang memungut tadi itu si penjual ini PPN ini, dan dimintalah uang 250.000 ini untuk disetorkan ke kas negara, sehingga si penjual akan tetap mendapatkan uang itu 2.500.000. Nah, itu seperti itu gambaran dari PPN ya. Jadi sekali lagi bahwa meskipun kita madrasah swasta tidak boleh memungut, akan tetapi kan ada kewajiban membayar PPN yang dipungut oleh penjual itu. Ya, jadi ya meski sedikit-sedikit lah kita berkontribusi terhadap pajak dari uang BOS. Seperti itu Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga ada iklan-iklan tadi di tengah perjalanan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.